Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Tengarso Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi juga keluarga. Tengarso para sesepuh wabil khusus ketua pusat BPIP Bapak Dwi Hartono dan yang mewakilinya. Iki ngaji santai-santai napa muhasabah. Kon roh ana muhasabah. Pak Zainuddin. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama ibu siapa dari Indonesian Power itu. Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samrotu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi saya yang bikin kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, Bebe.
Ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya teks ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya teks di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya enggak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, enggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya enggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engkau ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri tidak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Tidak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah.
Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan, enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umroh ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, saya baca. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya udah ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa, Gus? Andekan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ra iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati.
Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rofah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtud Duror, barokahnya semua kitab madaih, tibak berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah. Karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah, dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah, ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban, tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Hammata Muhammad, wa asli umata Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN. Andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat. Sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah. Dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa. Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu.
Makanya kata para ulama, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebetulnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bi mahamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saat rutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.